Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subandrio. Bahasan kali ini tentang nanti ada link yang Bapak share di grup. Ini contohnya adalah link tentang Google Sheet. Ini tinggal diklik, nah maka nanti akan masuk ke kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar kita di bab keempat PPKN kelas 9 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan belajar ini ada 4 skenario. Ya, jadi ada 4 skenario ini halaman muka, ya kan? Kemudian klik kegiatan belajar. Nah, setelah kegiatan belajar akan tampil seperti ini, kegiatan belajar keempat tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Skenario pembelajaran PPKN bab keempat ini ada 4 kali pertemuan, ya. Jadi ada muatan 1, muatan 2, muatan 3, dan muatan 4. Atau pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4. Nah, pertemuan pertama ini adalah muatannya adalah makna persatuan dalam kebangsaan. Jadi tujuannya adalah kita biar tahu apa yang akan kita pelajari dalam bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia itu apa saja. Nah, kita harus punya gambaran. Tujuannya apa? Biar kita mengarah ke sana, dan anak-anak sekalian juga bisa cari referensi dari buku-buku yang ada berkenaan dengan materi ini. Ibaratnya kalau kita mau ke Solo, ya kita sampai Solo tapi tidak tahu tujuannya ngapain kita mau ke Solo. Pasti kalau kita udah sampai di terminal Solo, turun dari bis mungkin akan bingung, ya mau kemana nih gitu. Tapi ketika kita sudah punya tujuan, oh ya saya ketika sampai Solo rumah paman alamannya ini, nah pasti akan dijemput. Atau kita sudah pesan hotel, kita mau menginap di hotel ini, pasti kita akan mencari ojek atau mencari angkutan untuk sampai ke penginapan tersebut. Nah, begitu juga dengan pembelajaran kita di bab keempat. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari. Ya, pertama adalah makna persatuan dalam kebangsaan. Kemudian pertemuan kedua ini adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pertemuan yang ketiga adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, dan pertemuan keempat adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Jadi kalau kalian sudah tahu tujuannya ini, bisa kalian cari, ya. Kalian cicil satu persatu, kalian bisa cari di Google ataupun di buku paket, kalian bisa baca. Kemudian hal-hal yang tidak kalian mengerti bisa ditanyakan ketika kita tatap muka. Yang pertama adalah pertemuan pertama. Ini tinggal klik saja ya, klik di sini berarti kalian klik. Nah, maka kita akan masuk ke pertemuan pertama. Apa tadi pertemuan pertama? Makna persatuan dalam kebangsaan. Tujuan pembelajarannya apa? Menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Jadi nanti dalam pertemuan pertama itu kita harus tahu apa sih makna persatuan dalam kebangsaan. Kemudian nanti apa dengan hubungannya dengan kesatuan. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kalian anak-anak kita biasakan kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Salah satu lagu wajib nasional. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Jadi posisinya ketika menyanyikan lagu ini, kalian semua harus dalam kondisi berdiri. Walaupun kalian di rumah dalam kondisi BDR, nah ini kalian lanjutkan ya. Ini sebagai contoh saja untuk menyingkat waktu, kalian bisa praktekkan sendiri. Kemudian untuk kegiatan belajar yang kedua adalah melihat gambar.
Ini ada gambar Pulau Indonesia, cuma ini gambarnya tidak penuh. Kemudian nanti kita lihat ini adalah budaya wayang. Kemudian ini adalah wayang orang. Ini adalah wayang golek. Kemudian ini adalah candi. Sama juga candi. Nah, ini adalah candi yang ada di Prambanan. Dan di Prambanan ini candi Borobudur. Kemudian ini candi Prambanan. Kemudian ini jembatan ya. Nah, ini pakaian adat, tari, ya kan, tari Bali, keberagaman masyarakat. Nah, ini budaya dan sebagainya. Ini contoh-contoh budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia. Bisa kalian pahami. Kemudian sekarang adalah kegiatan belajar yang ketiga, yaitu pelajari slide-slide berikut ini. Jadi kalian bisa buka, klik atas ini biar kelihatan semua, nanti akan loading. Nah, ini keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, PPKN kelas 9 semester genap, bab keempat. Jadi kompetensi dasar yang harus dipahami adalah menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di kata pencapaiannya ada menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Ini tadi yang Bapak uraikan bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari ribu-ribu pulau ya. Kemudian dari pulau-pulau ini maka terjadilah keberagaman baik suku, agama, budaya, bahasa, ya kan. Kemudian adab, tingkah laku dan sebagainya, itu keberagaman. Tapi justru keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia sebagai sumber budaya yang menjadi objek wisata di seluruh dunia. Sehingga Indonesia ini selain kaya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kita masih banyak potensi-potensi yang lainnya. Ini menjadikan nilai positif bagi bangsa Indonesia. Menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Jadi persatuan dan kesatuan merupakan dua kata yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Apa maknanya? Makna persatuan merupakan perkumpulan dari berbagai corak, baik adat istiadat, suku, agama maupun budaya. Jadi kalau kita berbeda-beda, karena tadi kita pulaunya banyak, berbeda suku dan agama, maka mengakibatkan karena kita terjadi beberapa pulau ya, pulau kemudian terpisahkan dengan lautan, jadi kita punya corak yang berbeda. Kemudian kita ada perbedaan adat, perbedaan suku, perbedaan agama maupun budaya. Kemudian kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak dapat terpecah-pecah. Jadi persatuan itu akan menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang tidak terpecah-pecah walaupun kita berbeda-beda pulau, berbeda agama, tapi satu kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan merupakan makna bersatunya berbagai corak keberagaman menjadi kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipecah-pecah. Itu makna persatuan. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan suatu keberagaman yang sejati yang berada dalam satu bangsa, negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai bahasa bangsa Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat harus dihormati, dilestarikan, dan dikembangkan berdasarkan atas nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nilai Pancasila. Nah, itu makna dari persatuan. Bisa kalian hafal dan kalian mengerti. Nah, kita kembali ke pertemuan tadi, kegiatan belajar ketiga. Setelah kita mengenai PTT, kalian hafal, kalian pahami. Nah, kita menginjak pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kegiatan belajar keempat. Nah, ini menyaksikan video pembelajaran yang sudah Bapak bikin tahun lalu. Nanti linknya Bapak kasih di deskripsi ya. Nah, ini contohnya adalah tentang pembelajaran bab 4. Kemudian jangan lupa kalian harus presentasi harian untuk pertemuan pertama. Bisa klik linknya, kemudian kalian isi. Nah, ini untuk pembelajaran pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Kita kembali ketemu di pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.